Bertemu kembali di channel Ayo Kaya. Video kali ini saya ingin spesifik sharing tentang bagaimana memilih saham yang bagus, saham yang layak untuk diinvestasi untuk jangka panjang, dan kedua, saham-saham apa itu yang bisa dijadikan pertimbangan untuk investasi saham kita mulai sekarang ini. Ya, karena ini melanjutkan video sebelumnya tentang ajakan invest di saham sekarang. Ya, kenapa saya mengajak teman-teman? Yang pertama adalah karena investasi di saham tidak membutuhkan modal besar. Dengan modal yang sangat kecil, kita bisa menjadi pemilik atau memiliki perusahaan-perusahaan besar. Ya, yang kedua, karena saat ini harga sedang terdiskon. Ya, rata-rata perusahaan-perusahaan atau saham-saham perusahaan itu mengalami penurunan lebih dari 30%, baik yang di Bursa Efek Indonesia maupun di global market. Yang ketiga, saya ingin berkontribusi juga, ingin sharing, mengajak masyarakat untuk menabung saham sesuai dengan program pemerintah Yuk Nabung Saham. Ya, karena Indonesia hanya 0,5 atau 1,5 juta orang aja yang sudah berinvestasi di saham dari total populasi 261 juta. Ya, ini sangat jauh sekali dengan contoh Singapura yang sudah 30% atau di negara maju yang sudah lebih dari 50%. Dan porsi bursa saham Bursa Efek Indonesia itu hampir 70% itu dikuasai atau dibeli oleh investor asing. Kenapa nggak masyarakat Indonesia? Padahal modalnya tidak perlu besar atau bisa dimulai dari hal yang kecil, tergantung saham apa yang dipilih. Ya, bagaimana memilih saham? Tentunya kita harus belajar ke investor-investor yang sudah sukses di dunia. Ada orang terkaya di dunia, Warren Buffett, itu fokus investasi di saham sejak beliau berumur 13 tahun. Di Indonesia ada namanya Lo Kei Hong, itu juga sukses berinvestasi di saham, dulunya karyawan, gajinya masih ratusan ribu, tapi beliau konsisten membagi dari dana yang beliau punya untuk menabung saham atau berinvestasi di saham secara konsisten setiap bulan. Itu dilakukan sehingga beliau menjadi sangat sukses saat ini dan mempunyai kekayaan yang totalnya adalah triliuner, ya. Dan untuk memilih saham apa yang bagus untuk dikoleksi atau untuk diinvest, ya, rata-rata dari kedua orang top tersebut memiliki prinsip yang sama, ya. Dan kita baca literasi, baca buku, dan saya sendiri mempraktekkan bahwa pada saat kita membeli saham, yang pertama adalah kita harus mengetahui dan memahami tentang bisnis perusahaan yang kita beli. Jangan ikut rumor, jangan katanya-katanya. Kita harus tahu perusahaan apa, ya, produknya apa, bisnisnya apa, prospeknya bagaimana, kondisi keuangan, kinerja keuangan selama sekian atau 5 tahun, 10 tahun ke belakang bagaimana. Ya, yang kedua, setelah kita paham dan mengerti tentang bisnis dari perusahaan tersebut, yang kedua adalah bagaimana tentang manajemennya. Kita bisa cek siapa pemilik perusahaan tersebut, reputasinya bagaimana, juga reputasi dari pemilik, direksi maupun dari perusahaan tersebut. Karena itu sangat penting. Kadangkala kinerja keuangan bagus, ternyata sahamnya menjadi sangat gagal, itu bisa dibilang yang secara umum digoreng. Ternyata karena apa? Karena manajemennya nggak bagus, terlibat kasus korupsi dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan analisa, ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bisnisnya. Yang kedua adalah manajemen, bagaimana pemilik dan manajemen, reputationnya, ya, selama ini apakah perusahaan menjalankan good corporate governance, tata kelola keuangan, tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga adalah bagaimana kinerja keuangannya, biasanya diukur 5 tahun terakhir, ya. 5 tahun terakhir bagaimana konsistensinya menghasilkan laba, bagaimana profitabilitasnya, jadi kemampuan perusahaan menghasilkan labanya, bagaimana labanya, dan bagaimana porsi hutang terhadap modalnya, ya. Kalau hutangnya terlalu besar, ini juga harus menjadi alert, bisa jadi laba yang dicetak karena hutang, ya. Jadi selain laba yang konsisten, kemampuan untuk menghasilkan laba terhadap modal atau dinamakan ROI-nya itu juga bagus. Rata-rata bagus dinilai di atas 15%, ya. Kalau laba setiap tahun itu ada progres at least 15% pertumbuhan laba setiap tahun, ya. Kalau debt to equity ratio, hutang terhadap modal, itu kalau bisa kurang dari 30%, artinya hutangnya hanya 30% dari total modal. Nah, itu analisanya. Yang ketiga. Yang keempat adalah harga yang pantas, harga yang wajar, ya. Biasanya harga yang pantas, harga yang wajar itu banyak sekali ditemui pada saat kondisi market seperti saat ini. Pada saat terjadi panik, ya, banyak investor yang menjual karena ketidaktahuan,
ya akhirnya panik karena kondisi yang global market mungkin terjadi crash atau terjadi krisis, ya banyak orang yang panik. Itu momentum. Jadi harusnya perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harganya. Ya, harganya jauh terdiskon, salah harga, biasanya sebutannya adalah salah harga ya, karena harga per saham atau harga per lembar sahamnya itu di bawah dari nilai wajar atau nilai buku perusahaan tersebut. Untuk lebih detailnya saya akan share untuk di video yang tentang penilaian kinerja keuangan. Ya, yang selanjutnya adalah kita tidak perlu menjadi ahli. Jadi menurut Bapak Warren Buffett dan ahli investor saham yang sangat-sangat sukses, kita nggak perlu jadi ahli kok. Ya, yang penting kita tahu poin-poin simpel yang 4 poin yang di atas ya, dan kita harus rajin untuk membaca, kalau bisa membaca berita tentang laporan keuangan ya, tentang prospek bisnis saat ini, bagaimana yang relevan dan sebagainya. Ya, kita tidak perlu menjadi ahli dan tidak perlu peduli terhadap istilahnya suatu makroekonomi, artinya ekonomi secara global ini nanti trade war atau perang dagang antara China, bagaimana Hong Kong ini ada akhirnya berseteru antara China dengan Amerika. Tidak perlu mempedulikan hal-hal seperti itu. Makroekonomi tidak menjadi suatu yang harus difokuskan, tapi itu bisa jadi istilahnya bisa menjadi tambahan analisa saja. Nah, itu 5 poin yang harus diperhatikan, dan selanjutnya saya ingin sharing saham apa aja sih yang relevan atau yang cocok dengan poin-poin yang saya sebutkan di atas. Saya telah melihat ya hampir 70% dari total lebih dari 500 perusahaan itu. Saya lihat track recordnya, meskipun di kondisi saat ini pun, yaitu bagaimana saham-saham tersebut tetap tahan bisa menghasilkan imbal hasil atau return atau capital gain yang sangat tinggi ya. Dan rata-rata saya simpulkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang consumer ya, artinya untuk perusahaan-perusahaan yang memang produknya istilahnya tentang reputasi dari manajemennya, tentang kinerja keuangannya 5 tahun terakhir itu memang sangat bagus. Seperti contoh ya, ini clue-nya contoh Ace Hardware ya. Itu teman-teman bisa lihat Ace Hardware itu mengalami kenaikan 3 kali lipat ya, dari misalkan dari 100 menjadi 300 gitu ya, 3 kali lipat. Karena apa? Karena barang-barang produk-produk Ace Hardware itu dibutuhkan, manajemennya juga profesional. Teman-teman pada saat pernah datang ke Ace Hardware itu layanannya juga bagus tentunya itu, dan kinerja keuangannya 5 tahun terakhir sangat bagus sekali ya. Yang kedua, coba lihat Charoen Pokpen ya, contohnya ya. Charoen Pokpen ini dia produknya adalah yang istilahnya yang mempunyai pangsa pasar dalam pensuplai ayam paling besar di dunia, apalagi di Asia ya, apalagi di Indonesia juga. Nah, rata-rata konsumsi ayam itu menjadi istilahnya konsumsi yang harusnya itu diminati atau dibutuhkan oleh semua orang ya. Untuk middle low atau middle up itu juga makan ayam, dan mereka mempunyai pangsa pasar yang sangat paling besar ya di dunia. Dan dari manajemennya, track record, reputation, dari kinerja keuangannya, saham Charoen Pokpen ini sangat bagus sekali ya. Dan kenaikannya selama 5 tahun terakhir ini sudah naik 3 kali lipat ya. Ada Cleo, mungkin Cleo ini saham water, istilahnya saham minuman ya, minuman. Dari manajemennya bagus, dari kinerja keuangannya bagus ya, dari istilahnya dari prospek bisnisnya bagus, karena semua orang butuh minum. Dan Cleo ini perlu diketahui 5 tahun ini sudah naik 10 kali lipat, dan itu sangat bagus sekali ya. Cleo, Charoen Pokpen, Ace Hardware itu bisa dijadikan pilihan. Dan sekarang di kondisi saat ini, kondisi pandemi ya, tentunya saham-saham seperti saham-saham pharmaceutical atau obat-obatan itu sangat perlu untuk dijadikan portfolio diversifikasi. Jadi KLB Pharma, KLBF itu bisa dijadikan portfolio investasi. Nah, itu salah satu contoh, teman-teman bisa cek juga sendiri saham-saham yang tadi ya, Ace Hardware, Cleo, KLB Pharma. Yang ketiga adalah Charoen Pokpen. Nah, itu istilahnya saham-saham yang perlu untuk teman-teman pantau. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya ingin membahas secara detail tentang kinerja keuangan yang tadi saya sebutkan. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.